Ya, untuk kedua kalinya ibadah bulan suci Ramadan ini harus kita jalani di saat pandemi. Interaksi secara langsung mungkin berkurang, namun meningkat nih di dunia virtual. Jika dikaitkan dengan ibadah puasa, tentu bukan hanya mulut, tetapi jari jemari dan hati kita juga harus dikontrol agar tidak mengurangi pahala puasa. Lalu apa saja sih kebiasaan kita ketika bermedia sosial dan bagaimana cara mengontrolnya? Paling Instagram sih lebih sering. Ngapain aja biasanya? Ngelihat kayak info-info, kebanyakan kayak info Jakarta, terus kayak yang lagi booming-booming di sosial media aja sih. Iya, memberikan pendapat. Tadinya kan kita paling berita ini udah selesai gitu, baca aja gitu. Sekarang tuh jadi kayak apa istilahnya gatel mau komen. Kayaknya aku mesti nih ngungkapin perasaan keinginan untuk gimana sih baiknya ke depan gitu loh. Berdasarkan data dari We Are Social dalam laporan berjudul Digital 2021, The Latest Insight into the State of Digital, pengguna media sosial di Indonesia per Januari 2021 mencapai 61,8% dari total 271 juta masyarakat Indonesia. Rata-rata lama penggunaannya adalah 3 jam 14 menit per harinya. Berdasarkan riset Microsoft 2020 terkait Digital Civility Index atau DCI, Indonesia ini menempati peringkat ke bawah, yakni 29 dari 32 negara dalam hal tingkat kesopanan. Dan kita yang terendah di Asia Tenggara. Artinya masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak sopan di dunia maya. Ini dalam hal mencakup penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, hingga cyberbullying. Terkait perbuatan-perbuatan tersebut yang sebenarnya tidak benar, ini bagaimana juga nih hukumnya jika kita lakukan ketika berpuasa? Tentu, media sosial menjadi pedang bermata dua. Bulan Ramadan pun menjadi momentum pengingat akan tindakan yang kita sadar atau tidak ternyata bisa mengurangi atau menghilangkan pahala puasa. Ustadz Wijayanto mengatakan bahwa media sosial bisa menjadi amal jariah, tapi bisa juga menjadi dosa jariah, yakni dosa yang mengalir terus-menerus. Salah satunya adalah dengan men-sharing berita bohong atau suatu keburukan. Maka dari itu, penting sekali saring sebelum sharing. Bahkan, untuk men-share sesuatu yang benar saja dilarang jika hal tersebut tidak ada manfaatnya. Ini benar, tapi kalau saya share akan jadi perpecahan. Ini benar, kalau saya share nanti akan jadi sesuatu kekacauan. Maka khairul fidini wa ma'asi wa akibati amri. Baik enggak secara agama, baik enggak secara duniawi, dan akibat yang ditimbulkan dari apa yang kita share, apapun yang kita ketahui. Islam mengajarkan etika yang baik dalam berperilaku, termasuk di media sosial. Sebaiknya kita tidak mengumbar aib orang lain atau berkomentar yang tidak sopan. Boleh orang di dalam medsos dicurhatkan kalau mengenai kedoliman. Artinya kalau ada orang didolimi, tapi lapornya pada penguasa, supaya kedolimannya berhenti. Yang kedua, untuk pencegahan, untuk selamatnya umat. Misalnya ada satu yang di mana dia makanan ini haram, makanan ini mengandung babi, boleh kita share untuk kehati-hatian. Pada dasarnya, Ustadz Wijayanto mengatakan, niat menjadi yang utama. Jangan sampai perilaku dan ibadah yang kita lakukan, niatnya tidak baik atau karena ria. Sandra Isanasari, Andra Anhar, Jakarta.